Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Aparatur sipil negara di Bangkalan yang menjadi tim pemenangan calon presiden akan dilaporkan Bawaslu ke Bupati. Juragan sapi di Lumajang dirampok, perhiasan ratusan juta rupiah pun raib. Jelang Natal, boneka Santa Claus dan pohon Natal ramai diburu warga Surabaya. Saudara, Bawaslu dan Satpol PP gencar menindak pelanggaran kampanye yang dilakukan berbagai pihak. Di Bangkalan, Bawaslu akan melaporkan aparatur sipil negara kepada Bupati karena menjadi tim pemenangan calon presiden. Sementara di Surabaya, Panwas dan Satpol PP menurunkan baliho dan bendera partai yang melanggar aturan pemasangan. Dari hasil pemantauan Bawaslu Kabupaten Bangkalan selama masa kampanye ditemukan seorang aparatur sipil negara ASN yang menjadi anggota tim pemenang salah satu capres-cawapres. Berdasarkan klarifikasi Bawaslu, ASN itu mengakui jika menjadi tim pemenang salah satu capres-cawapres. Berdasarkan hal itu, Bawaslu akan segera mengirimkan berkas pemeriksaannya kepada Bupati Bangkalan agar ASN bersangkutan segera mendapatkan sanksi. Kemarin sudah diputuskan ya bahwa memang terjadi pelanggaran netralitas ASN ya pada saat kampanye di Kabupaten Bangkalan gitu ya, atas inisialnya IS, staf Kecamatan 10 gitu ya. Dan kami dari Bawaslu Bangkalan sudah melakukan penerusannya kepada PJ Bupati Bangkalan ya, untuk kemudian kami meminta gitu ya untuk bisa segera ditentukan sanksinya gitu ya. Karena memang di peraturannya gitu ya, sanksinya itu ada 3 tergantung tingkat kesalahannya. Apakah itu sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Sementara di Surabaya, petugas Satpol PP dan Panwaslu Kecamatan Gayungan menurunkan paksa baliho serta bendera partai yang melanggar aturan pemasangan kampanye. Di antaranya puluhan bendera parpol dan baliho yang terpasang di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Penertiban dilakukan karena alat peraga kampanye dilarang dipasang di jalan protokol. Pak, ini tadi saya lihat banyak penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu. Itu di area mana saja, Pak? Di area Jalan Ahmad Yani. Sepanjang Jalan Ahmad Yani. Sepanjang Jalan Ahmad Yani? Ya. Apa alasannya penertiban ini, Pak? Dikarenakan ada pelanggaran penempatan di jalan protokol, sepertinya tidak diperbolehkan tetapi nekat masih dipasang. Petugas gabungan ini akan terus beroperasi untuk melakukan penertiban terhadap adanya pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang dinilai melanggar aturan dan merusak keindahan kota. Salin Awali dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Bangkalan dan Surabaya. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan buruh penganiaya Satpol PP jadi tersangka. Polisi tidak menahan tersangka lantaran dianggap kooperatif. Buruh asal Tulungagung yang menganiaya anggota Satpol PP Surabaya ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Penetapan status tersangka usai gelar perkara dan pengumpulan barang bukti oleh penyidik. Tersangka RT menyerahkan diri ke polisi Senin malam.
Meski ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak menahannya karena dianggap kooperatif. Tersangka dikenakan wajib lapor seminggu 2 kali. Kemarin malam, yaitu Senin 4 Desember, sekitar 23.00 ya. Bahwasanya yang bersangkutan, yang awalnya kami duga dengan inisial RTPAP, inisial namanya RTPAP, usia 26 tahun, diantarkan oleh rekan-rekannya dari dulu menghadap kepada penyidik dan bersangkutan menyerahkan diri. Selain RT, polisi saat ini masih mencari pelaku lainnya yang turut menganiaya anggota Satpol PP saat menjaga demo buruh pada 30 November 2023. 2 anggota Satpol PP yang jadi korban pengeroyokan saat ini masih dirawat di rumahnya masing-masing karena patah tulang tangan. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, para pelaku pengeroyokan korban di kawasan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi yang videonya viral di media sosial dibekuk polisi. Ternyata motifnya salah sasaran karena para pelaku yang terpengaruh miras mengira jika korban yang menggeber knalpot bising. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat terjadinya pengeroyokan di kawasan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi beberapa hari lalu. 8 pelaku kini dibekuk polisi, 2 diantaranya masih berstatus pelajar. Mereka adalah kelompok remaja warga Kecamatan Banyuwangi. Kejadian bermula saat para pelaku dalam kondisi terpengaruh minuman keras tersinggung ketika ada kelompok pemotor lain menggeber knalpot bising. Saat itu 3 korban pemotor yang melintas dekat mereka jadi sasaran dan dimaki oleh para pelaku. Meski sudah menjelaskan bahwa bukan korban yang menggeber motor, namun para pelaku tetap emosi dan memukuli korban dengan batu dan kayu. Berbekal video amatir yang viral, polisi akhirnya meringkus seluruh tersangka di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Setelah rombongan motor itu lewat, 3 korban ini lewat, sehingga dikiranya adalah bagian dari kelompok itu, sehingga spontan langsung dilakukan kekerasan tadi. 3 orang korban ini mengalami luka pada beberapa bagian tubuh, diantaranya ada pada memar pada kelopak mata kanan dan kiri, luka lecet, ada juga benjol pada kepala, dan kemudian lecet pada dada kanan. Kemudian dari 8 pelaku ini, 2 orang diantaranya adalah anak di bawah umur, kemudian 6 orangnya dewasa, sudah kita faktakan peran masing-masing. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Juragan sapi di Lumajang dirampok, perhiasan ratusan juta rupiah pun raib. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.